Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memaparkan tentang proses penyiapan pestisida hayati. Anggota kelompok kami, salah satunya adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Miharja, NIM 163. Saya Fahrata Nisa, NIM 154. Saya Nelga, NIM 167. Pestisida hayati. Pestisida hayati merupakan formulasi yang mengusung mikroba tertentu, baik berupa jamur, bakteri, maupun virus yang bersifat antagonis terhadap mikroba lain atau menghasilkan senyawa tertentu yang bersifat racun, baik bagi OPT yang mengganggu tanaman. Pestisida hayati terbagi menjadi 3 jenis, yaitu biopestisida virus, biopestisida jamur, dan biopestisida bakteri. Biopestisida virus. Biopestisida virus menggunakan virus yang menjadi penyakit bagi hama, antara lain NPV, CPV, dan GV, untuk Lepidoptera, dan Basilovirus untuk serangga hama Lepidoptera, Hymenoptera, dan Diptera. Yang kedua ada biopestisida jamur. Biopestisida jamur menggunakan jamur yang menjadi parasit bagi hama tanaman, antara lain jamur Metarhizium anisopilae, Trichoderma sp, Beauveria bassiana, Nomurea rilevi, Entoporales lesani, dan Glycoladium roseum. Dan yang ketiga ada biopestisida bakteri. Biopestisida bakteri ini menggunakan bakteri patogen pada serangga hama, antara lain bakteri Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas flourensis, Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, dan Bacillus papilliae. Prinsip formulasi. Bahan terpenting dalam pestisida yang bekerja aktif terhadap hama sasaran disebut bahan aktif. Produk jadi yang merupakan campuran fisik antara bahan aktif dan bahan tambahan yang tidak aktif dinamakan formulasi. Selanjutnya, formulasi diperlukan untuk menghadirkan produk dalam bentuk yang dapat digunakan dan untuk mengoptimalkan kemanjuran, stabilitas, keamanan, dan kemudahan penerapan produk. Jenis formulasi yang digunakan dalam situasi apapun akan tergantung pada teknologi aplikasi yang tersedia dan bahan aktif yang terdaftar untuk tujuan tertentu. Setiap bahan aktif kemungkinan dijual dalam berbagai formulasi, tergantung pada kebiasaan setempat di bidang penjualan, tujuan penggunaan produk, dan sifat fisikokimia bahan aktif seperti kelarutan, volatilitas, peluberan titik, dan perilaku di target. Kemudian adjuvan. Selain bahan aktif dan pelarut atau pembawa, formulasi dapat mengandung sejumlah bahan pembantu atau adjuvan. Didefinisikan sebagai senyawa yang membantu atau memodifikasi aksi bahan aktif. Adjuvan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mereka dapat digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas bahan aktif, misalnya dengan meningkatkan penyerapan senyawa. Kedua, mereka dapat meningkatkan karakteristik produk yang diformulasikan selama aplikasi untuk mendistribusikan dan mempertahankan bahan aktif dengan cara yang paling efisien. Ketiga, adjuvan dapat digunakan untuk mempertahankan integritas fisik dan stabilitas formulasi selama proses aplikasi. Adjuvan dapat dimasukkan ke dalam formulasi itu sendiri atau diterapkan secara terpisah, misalkan dalam campuran tangki. Tabel contoh adjuvan. Ya, ini adalah tabel dari contoh-contoh dari adjuvan seperti minyak, surfaktan, stabilin, acil, dan lain-lainnya, yaitu kayak
kayak penyebar, kayak perata, dan misal buffering agent yaitu menstabilkan pH. Kemudian sifat-sifat agen pengendali biologis. Perbedaan paling penting antara biologis dan bahan kimia adalah bahwa agen kontrol biologis terdiri dari partikel diskrit. Apakah ini sel spora, partikel virus, atau struktur multiseluler? Secara umum, integritas struktur ini tidak dapat diganggu tanpa menonaktifkan agen. Agen biologis dapat tersuspensi dalam cairan, tetapi jarang dapat larut tanpa kehilangan aktivitas. Properti ini menempatkan kendala pada teknik formulasi yang dapat diterapkan. Untuk berfungsi sebagai agen kontrol biologis, mikroorganisme harus mengerahkan satu atau lebih spesifik, baik secara langsung atau tidak langsung pada herba target. Mayoritas agen biokontrol yang saat ini tersedia menyelesaikan melalui produksi senyawa beracun atau antibiotik, parasitisme, atau kompetisi. Contoh dari formulasi pada pestisida hayati. Formulasi pada pestisida hayati itu hampir sama dengan formulasi yang ada di pestisida kimia, seperti formulasi cair, padat, gas. Kalau padat misalkan kayak WP, terus kalau cair itu misalkan oil miscible liquid OL, terus kalau yang gas misal berbentuk das atau fumigan, terus ada yang berbentuk batch seperti umpan, biasanya di rodenticida. Selanjutnya ada distribusi dan penyimpanan. Distribusi dan penyimpanan menggunakan pendekatan alternatif, yaitu merumuskan agen mikroba dengan cara yang memungkinkannya ditangani melalui saluran distribusi dan penyimpanan yang normal, biasanya melibatkan pengeringan produk dan pemeliharaan di lingkungan yang kering atau tersuspensi dalam minyak. Pengecualian air memperlambat laju metabolisme sel, mencegah penipisan nutrisi dan akumulasi metabolit toksik, dan memperlambat denaturasi protein. Pendekatan ini telah berhasil digunakan hingga saat ini dengan bakteri, virus, dan jamur. Berikut adalah tabel contoh bahan aktif dan formulasinya. Contohnya seperti bakteria itu ada Bacillus thuringiensis, untuk fungi dia untuk yang Bacillus thuringiensis dia ada yang formulasinya dia menggunakan yang WP, lalu untuk fungi dia pada Verticillium lezeni itu juga pakai WP. Terus selanjutnya untuk yang nematoda itu ada pakai WP, pakai gel sama spons. Lalu pada protozoa dia menggunakan bite. Lalu untuk virus dia ada WP, lalu ultra low volume suspensi dan suspensi concentrate. Untuk kendala pengembangan pestisida hayati yaitu pada masa aktif atau shelf life, yaitu minimnya minat investor untuk mengembangkan pestisida biologi secara komersil, mungkin berkaitan dengan masa simpannya yang pendek. Misalnya masa simpan biopestisida dalam bentuk mikroba hidup yang tidak diformulasikan hanya berlangsung 1-3 bulan. Pestisida nabati yang tidak diformulasikan seperti ekstrak air hanya bertahan 3 bulan dan dalam bentuk minyak bisa sampai bertahan selama 6 bulan. Inilah berikut contoh masa aktif pestisida biologis dan sintetis. Ini ada jenis bahan aktif, itu kalau dalam mikroorganisme, bentuk organisme hidup, dia ada Pseudomonas fluorescens tanpa diformulasikan. Nah, dia masa aktifnya itu 2 bulan pada suhu 4 derajat dan 1 bulan pada suhu 20 derajat. Berikut seterusnya. Sekian presentasi
pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like video ini. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.